tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Wa tammat lan telah sempurna kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu Muhammad. Artinya ayat-ayat Al-Quran sudah sempurna. Sempurna bil ahkami dengan beberapa hukum. Wal mawa'idi dan juga beberapa ancaman-ancaman. Apanya? Sidqan, kebenarannya. Wa adlan dan juga keadilannya. Lafaz sidqan wa adlan tamyizun, yaitu dari tamyiz. Kita tahu bahwa hukumnya tamyiz itu ya hurufnya nasab. La mubaddila, tidak ada seorang pun yang bisa merubah atau mengganti li kalimatihi, terhadap ayat-ayat atau kalimat Al-Quran. Dengan cara apa? Binaksin, dengan cara mengurangi, au khalfin, atau cara mengganti. Gak bisa. Al-Quran dikurangi satu huruf pun tetap ketemu. Ataupun diganti dengan satu huruf tetap ketemu. Wa huwas samiul alim. Wa huwa utawi Allah as-sami'u, iku zat yang maha mendengar. Mendengar lima, terhadap apa saja yuqalu, yang diucapkan apa ma. Al-alimu, tur zat yang maha mengerti. Mengerti bima, kalawan aktivitas atau tindakan yuf'alu, yang akan dikerjakan apa ma. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sudah lengkap. Dari semua disiplin ilmu, Al-Quran sudah lengkap. Dari ilmu sains, Al-Quran lengkap. Dari ilmu matematika, Al-Quran lengkap. Wal fajri walayalin asyr, wasyaf'i wal watr. Dari segi ilmu IPA, Al-Quran juga lengkap. Yaitu juz 7, bahwa pertama kali yang menemukan ilmu IPA kalau nggak salah waktu itu orang Amerika. Ini terindikasi dari ayat juz 7 itu. Paling bawah, baris paling bawah, itu yang menunjukkan, yang menemukan pertama kali mengkaji ayat Quran, yaitu orang-orang Eropa waktu itu. Dari segi hukumnya Al-Quran sudah jelas. Satu contoh seperti ini. Hukum gosop. Hukum gosop dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman. La ta'kulu. Ini pakai lanahi. Larangan keras. Kalau menurut ilmu syarab ini larangan keras. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara kalian semua bil batili, dan cara yang batal, dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Lafaz al-batili oleh ulama fikih ini bisa dibuat dalil tentang masalah hukum ghasab. Bahwa ghasab itu ngambil kemudian dikembalikan lagi. Ini secara ta'rif seperti itu, secara definisi. Ayat Qur'annya sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini dari segi hukumnya. Ayat-ayat muhakkamat, ayat-ayat Al-Quran yang kaitannya dan hukum, yang kaitannya dan dalil-dalil hukum, ini kebanyakan berada di surat Al-Baqarah, juz 1 sampai juz 3. Termasuk ayat tadi. Termasuk tentang masalah korupsi. Juga ada. Ada. Termasuk tentang masalah hukum administrasi. Al-Quran sudah mengasih gambaran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musammam faktubuh. Itulah perintah Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu melaksanakan transaksi hutang piutang dengan masa yang sudah ditentukan, maka faktubuh, catatlah. Ini administrasi. Al-Quran sudah beri gambaran pada kita bahwa administrasi sudah ada zaman dahulu kala. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu ilmu yang sudah lengkap. Maka Rasulullah memerintah kepada kita, ta'allamu Al-Quran fa inna fihi khabar al-awwalina wal akhirin.
Belajarlah tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran dari segala disiplin ilmu. Kenapa kok Rasulullah memerintahkan seperti itu? Fa inna fihi khabarul awwalin wal akhirin. Karena Al-Quran bisa mencakup, bisa mengakomodir berita yang sudah dahulu kala dan berita yang akan datang. Contoh umat-umat kaum dahulu, kaum Samud. Yaitu kaum Samud termasuk kaumnya Nabi Saleh. Ketika kaum Samud ini tidak boleh melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh Nabi Saleh, maka akhirnya apa? Yang terjadi apa? Yaitu terjadi musibah yang sangat luar biasa. Ini berita yang sudah lampau. Artinya sebelum kita terjadi. Dan berita yang akan datang bahwa musibah, contoh ya musibah ini akan melanda kepada sebuah daerah dengan sebab ulah manusia. Al-Quran sudah memberi gambaran. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di laut. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, kata Allah. Baik itu di laut maupun di daratan. Apa? Bima kasabat aydin nas, sebab ulah manusia. Manusianya banyak gak sadar, banyak maksiat. Coba lihat kita, gunung sudah dikeruk. Maka keseimbangan alam ini udah gak ada. Kenapa? Karena paku bumi sudah dikerogoti, dikerok sedikit demi sedikit, dibuat semen dan segala macam. Maka agak seimbang, terjadi longsor. Ini contoh yang fil barri, yang di daratan. Contoh yang di lautan, terjadi tsunami Aceh, tsunami Banten, dan juga tsunami yang lain. Ini semua bima kasabat aydin nas, sebab ulah manusia. Al-Quran sudah menggambarkan kepada kita. Benar perintah Rasulullah tadi bahwa ta'allamu Al-Quran fa inna fihi khabarul awwalin wal akhirin. Pelajarilah Al-Quran. Karena Al-Quran bisa mengakomodir, bisa mencakup berita yang sudah lampau dan berita yang akan datang. Al-Quran itu oleh Rasulullah diumpamakan seperti lautan yang tidak ada tepinya. Al-Qur'anu kalbahri la sahilalahu. Al-Quran itu seperti lautan yang tidak ada tepinya. Saking luasnya cakupan ilmunya. Semua ilmuwan ada di Al-Quran. Ilmu itu semua tercakup oleh Al-Quran. Ilmuwan mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran. Maka selama kita mau mengkaji ayat Al-Quran, terus akan keluar rahasianya, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Al-Quran itu bisa untuk apa saja. Itulah mukjizat Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Makanya definisi Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawatihi lil i'jaz. Al-munazzal ala Nabi Muhammad SAW al-muta'abbad bitilawatihi lil i'jaz atau lil mu'jizat. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang ketika dibaca ini bernilai ibadah. Yang tujuannya adalah lil ajzi, untuk melemahkan argumentasi orang-orang kafir. Wa huwas samiul alim, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.